Pemirsa, kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, terlihat semakin membaik saat mendapat kunjungan dari pedangdut Inul Daratista dan suaminya Adam Suseno. Kehadiran pasangan suami istri tersebut memancing senyum sumringah di wajah David. Momen ini dibagikan Inul melalui Instagram pribadinya. Dalam kunjungan ini, Inul bahkan sempat bertukar canda dengan David. Inul menawarkan David kesempatan memegang kumis Adam Suseno, sang suami. Tawa kecil pun mengiringi interaksi antara mereka di momen ini. Ayah David merespon postingan ini dengan berterima kasih melalui kolom komentar. Kristalino David Ozora sebelumnya menjadi korban penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandi Satrio, pada akhir bulan Februari lalu. Amin. Terus mau bisa dulu kamu bisa. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan persiapan sidang vonis terhadap anak berkonflik dengan hukum AG dan juga kondisi terbaru David Ozora? Sudah ada rekan Faris Naufal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kurnia Amal di Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Kita terlebih dahulu menuju Faris Naufal yang berada di PN Jakarta Selatan. Faris, apakah sidang hari ini sudah dimulai? Ya, Rizky dan juga pemirsa, sidang belum dimulai, tepatnya beberapa saat lagi pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Dan sidang pembacaan vonis atau putusan terhadap terdakwa anak AG ini dilakukan di ruang sidang anak atau ruang sidang 7, yang mana sidang ini dilakukan secara terbuka untuk umum, namun dibatasi mengingat ruangan yang tidak terlalu besar, yang tidak memungkinkan juga bila mana memasukkan banyak orang ke dalam ruangan sidang, sehingga membuat tidak kondusif persidangan. Dan juga sebelumnya Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengatakan sebenarnya anak AG tidak diwajibkan untuk hadir secara langsung dalam sidang vonis kali ini, cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Namun Juyamto telah mengkonfirmasi bahwa terdakwa anak AG akan menghadiri secara langsung sidang vonis terhadap dirinya. Lalu ada yang menarik tadi sempat dijelaskan juga oleh Rizky bahwa kuasa hukum dari David Ozora yakni Melissa Anggraini menyatakan sikap optimismenya terhadap hasil vonis dalam sidang putusan hari ini. Ia mengatakan bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan atau fakta persidangan yang ada selama ini sejauh ini menunjukkan respon positif juga, dan ia sangat percaya diri hakim tunggal akan memberikan vonis maksimal terhadap terdakwa anak AG. Dan berikut keterangannya dari kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini. Pemeriksaan saksi-saksi, ahli, bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sih kita optimis ya, karena hakim dalam melakukan pengujian, terus konfrontasi antara saksi yang satu dengan yang lainnya sudah terlihat jelas bagaimana gambaran peranan dari si anak AG ini seperti apanya sudah kelihatan. Kita sih berharap tetap maksimal, tetapi apapun keputusan majelis nanti ya kita hargai. Berarti optimis untuk vonisnya lebih dari 4 tahun ya? Ya, jadi kalau dalam penerapan pasal 355 ayat 1 junto 55 KUHP itu kalau terhadap anak diterapkan pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, itu kan sudah dipangkas setengah ya kalau anak. Jadi kalau kemarin jaksa penuntut umum bilang hal yang meringankan adalah terkait usia, maka menurut kami pasal 81 di Undang-Undang SPPA itu sudah mengakomodir terkait itu. Makanya kan berkurangnya setengah tuh. Sehingga menurut kami tidak perlu lagi ada pengurangan atau korting-korting terkait dengan putusan. Sehingga menurut kami bisa untuk ultra petita nanti putusan majelis hakim. Baik Rizky, Ana, dan juga pemirsa, sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa anak AG ini 4 tahun kurungan pidana penjara atau pembinaan, dikarenakan JPU menilai memang terdakwa anak AG ini terbukti terlibat dalam penganiayaan yang dapat dikategorikan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Kembali ke Anda, Rizky.
Terima kasih Faris Novel dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita menuju Kurnia Amal yang berada di Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Amal, bagaimana kondisi dari David Ozora hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Rizky dan juga pemirsa. Saat ini tepatnya saya berada di Rumah Sakit Mayapada di kawasan Jakarta Selatan, di mana di rumah sakit ini David Ozora sudah dirawat selama kurang lebih 50 hari. Dan untuk kondisi kesehatan dari David Ozora sendiri, menurut kuasa hukum dari Melissa Anggriani mengatakan bahwasannya kondisinya sudah cukup membaik, yakni mengalami peningkatan, di mana David Ozora sudah dipindahkan dari ruangan intensive care unit ke ruang high care unit, di mana pemindahan ini juga sudah melalui observasi dari pihak tim dokter. Dan menurut keterangan dari kuasa hukum, David Ozora juga sudah mengatakan bahwasannya David Ozora sudah tidak mengalami kejang dan tidak lagi melakukan gerakan agregatif. Dan menurut tim dokter, kondisi fisik dari David Ozora tersendiri masih rentan dikarenakan masih adanya demam dan juga masih terjadi beberapa kali tremor atau kejang-kejang. Dan tim dokter juga masih menyatakan kondisinya belum stabil. Namun jika dibandingkan dengan kondisi 2 bulan yang lalu ketika datang, memang kondisi dari David Ozora ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut video yang diunggah oleh salah satu penyanyi kenamaan Inul Daratista yang sempat mengunjungi David Ozora pada hari Minggu lalu, memang David Ozora sudah bisa merespon dan juga melemparkan candaannya. Bahkan David Ozora juga sempat meminta makanan favoritnya kepada ayahnya ketika sembuh nanti. Dan hal tersebut juga direspon baik oleh ayahnya dan ucapan terima kasih yang dilakukan oleh ayahnya. Dan dapat kami informasikan kepada Anda saat ini memang kondisi kesehatan dari David Ozora masih mengalami terapi, yang mana menurut dari kuasa hukumnya David Ozora masih melakukan atau masih dalam pemantauan dokter dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan, di mana ia mengatakan ia belum bisa membedakan warna dan juga kondisi dari David Ozora juga belum bisa menerima perintah singkat dalam waktu yang bersamaan. Dan dapat kami informasikan memang untuk informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukumnya, sehingga saat ini pihak dari keluarga David Ozora dengan mempertimbangkan kesehatannya belum memperbolehkan David Ozora mengikuti rangkaian persidangan secara online, karena memang hingga saat ini David Ozora masih hanya bisa melakukan komunikasi dari satu arah. Demikian laporan saya langsung dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Kembali ke Anda di studio, Rizky. Baik, terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Sebelumnya ada Faris Novel dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.